Peredaran beras oplosan di pasaran Indonesia belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik curang ini tidak hanya menipu dari sisi kualitas, tetapi juga kuantitas dan label. Berdasarkan investigasi Kementan dan Satgas Pangan, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu. 26 diantaranya diduga merupakan hasil pengoplosan dari 4 perusahaan besar, termasuk Wilmar Group dan Japfa Group. Temuan ini sontak menimbulkan kekhawatiran publik, khususnya mereka yang terlanjur mengkonsumsi beras tersebut. Praktik curang dalam perdagangan beras kini terbongkar usai laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran kepada pihak kepolisian saat tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa pasar. Dugaan beras oplosan ini juga ditemukan tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Mengaku menjual beras premium, namun faktanya di lapangan ini menunjukkan sebaliknya. Kualitas yang tidak sesuai dengan standar, harga yang melebihi batas eceran tertinggi atau HET, dan juga berat dari kemasan ini tentunya juga terlihat tidak utuh. Saya Jihan Nabila akan membawa pemirsa Sinpo TV untuk mengulas sedikit mengenai beras oplosan dan seberapa besar dampak bagi para konsumen dan juga bagi para pedagang beras di pasar. Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan mengungkap peredaran beras tidak sesuai standar di 10 provinsi di Indonesia. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 26 Juni 2025. Laporan itu disampaikan setelah Menteri Pertanian melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar di berbagai daerah pada tanggal 6 hingga 23 Juni 2025. Menteri Pertanian menyoroti buruknya kualitas beras yang beredar di pasar, serta kenaikan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Mengikuti laporan tersebut, Satgas Pangan turun tangan dan melakukan penyisiran di lapangan. Hasilnya, tim mengumpulkan 268 sampel dari 212 merek beras yang beredar di pasar. Pada tanggal 26 Juni 2025, Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan dan trennya tidak menurun tapi malah naik. Sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%. Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Adapun dari data yang didapatkan, tentunya sangat mengejutkan publik. Untuk kategori beras premium, sebanyak 85,56% sampel tidak memenuhi standar mutu nasional. Tak hanya itu, 59,78% dijual melebihi harga eceran tertinggi dan 21,66% memiliki berat kemasan yang kurang dari yang tertera. Situasi lebih buruk ditemukan pada beras medium. 88,24% sampel dinyatakan tidak sesuai standar mutu, 95,12% melebihi HET, dan 90,63% beratnya kurang dari yang seharusnya.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa hingga saat ini Bareskrim Polri telah mengantongi 9 merek beras yang diduga tidak sesuai standar, 5 diantaranya telah diuji dan dipastikan tidak memenuhi mutu sebagai beras premium. Kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Dari hasil penyidikan, penyidik Bareskrim Polri mendapatkan fakta bahwa pelaku usaha memproduksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai dengan standar mutu yang tercantum di label kemasan. Produksi dilakukan menggunakan mesin dengan beragam teknologi, mulai dari peralatan modern hingga cara-cara tradisional secara manual. Penyidik juga telah melakukan serangkaian tindakan upaya paksa, termasuk pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, ahli analisa beras dari Kementerian Pertanian, ahli perlindungan konsumen, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Para pedagang pasar ikut menjadi korban dalam rantai panjang distribusi beras oplosan. Mereka membeli beras dari supplier yang dianggap resmi dan juga terpercaya. Tanpa disadari, beras yang masuk ke lapak-lapak ini sudah tercampur dengan kualitas rendah dan dikemas dengan label premium. Sejumlah pedagang pun mengaku dirugikan secara moral dan ekonomi, namun tak punya pilihan selain menerima pasokan yang sudah datang. Kalau untuk orang ini ya dampaknya pasti merugikan lah. Orang mereka berasnya beli beras mungkin yang kualitas bagus, cuman sama mereka dioplos sama beras yang jelek. Kalau bisa sih dihukum seberat-beratnya karena itu sangat-sangat merugikan. Nggak cuman merugikan buat kayak konsumen kayak ini. Efek dari itu kan beras gak kira-kira sekarang. Dari dulu yang saya beli cuman harga 500 mungkin per 50 kilo harga 1 jutaan kan per kuintalnya, sekarang udah nyampe berapa itu? 14 sampai 15 per kuintalnya. Ya kalau saya harap ke pemerintah untuk nindak tegas sih, jangan pandang bulu ya udah gitu loh. Hukum ya sesuai sama undang-undang yang berlaku lah. Bagi masyarakat, isu beras oplosan ini bukan sekedar masalah kualitas produk. Ini adalah soal kejujuran dan keamanan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Banyak warga mengaku merasa tertipu karena sudah mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras yang dianggap premium, namun yang didapat tak sesuai harapan. Beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Bagi masyarakat tentunya merasa kecewa, bukan saja merasa dirugikan secara ekonomi, tapi juga tak lagi percaya dengan label yang tertera di kemasan. Agak kecewa gitu, kenapa harus dioplos gitu ya. Misalnya mau mengadakan ya kalau beras bagus ya bagus, kalau yang jelek ya ditulis jelek gitu lah. Nggak usah dioplos. Ketidaksesuaian mutu beras yang ditemukan di pasar, baik dari segi kualitas yang tidak memenuhi standar, harga yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET, hingga berat kemasan yang seringkali kurang dari yang dicantumkan, tak hanya merugikan secara moral, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebutkan, potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari 99 triliun rupiah setiap tahun. Suatu angka yang menggambarkan betapa besarnya dampak peredaran beras tidak sesuai standar bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut dan oknum-oknum di balik peredaran beras oplosan juga masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Namun bagi masyarakat, tindakan preventif lebih diperlukan daripada sekedar penindakan. Masyarakat juga berharap pemerintah bertindak lebih tegas agar kasus beras oplosan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saya Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.